Jantung hati. Hari ini saya mati. Jenazah saya dikebumikan beramai-ramai oleh teman-teman. Istri dan anak-anak saya menangis di tepi gundukan kuburan saya. Mereka lupa berdoa karena sedihnya. Istri saya mendekap ketiga anak saya yang masih kecil-kecil, persis induk ayam melindungi anak-anaknya. Banyak teman yang menangis juga. Mereka seperti tak percaya bahwa hari ini tubuh saya yang masih segar dimasukkan ke liang lahat. Mereka sangat kehilangan karena kepergian saya yang tiba-tiba dalam usia muda ini. Saya kena serangan jantung. Siang itu saya memburu teroris yang baru saja meledakkan bom di sebuah mal. Kobaran api menghanguskan sebagian dinding dan langit-langit toko parfum. Korban-korban bergeletakan di antara bongkahan tembok dan pecahan kaca. Menurut para sopir yang beristirahat di lapangan parkir, ada seorang pria berjaket yang lari kencang keluar dari mal sebelum meledak. Saya yang setiap hari melewati mal itu, kebetulan menyaksikan semburan asap dan api dan buru-buru mengejar teroris yang menurut saksi mata lari ke arah timur. Rupanya jantung saya tidak kuat lagi menanggung ketegangan. Putuslah perangkat itu, dan saya lantas duduk terkulai di belakang setir dan bangun-bangun lagi, tak pernah bangun lagi. Baru saja saya menyadari telah berada di alam lain. Tubuh saya dan sejumlah yang lain berupa entah bersayap, lentur, melenting-lenting dan bersinar, melayang, mengalun kemana-mana. Lalu muncul sekuntum malaikat di depan saya. Kami lalu mengerumuni malaikat yang mematung itu. Tubuh malaikat itu dipenuhi mata yang bukan main banyaknya. Boleh jadi tak terhitung. Ribuan. Saya kira miliaran. Agaknya saya bisa membaca malaikat itu. Rasanya ialah sekuntum malaikat yang mencabut nyawa saya. Israel. Pernah 2 kali ia datang sebelumnya, tapi tulang dan darah saya menolaknya dengan berkata bahwa saya belum siap dijemputnya. Setiap satu mata Israel mengedip, satu nyawa tercabut dari tubuh manusia. Saya lalu membayangkan bagaimana ia ketika bekerja di medan perang. Waktu itu saya masih ingat, saya pernah berterus terang kepada pacar saya, yang kemudian menjadi ibu anak-anak saya itu, bahwa saya punya cita-cita jadi malaikat. Mendengar omongan saya, dia tergelak-gelak. Dia tentu menganggap saya main-main. Memangnya kamu orang suci, kok ingin jadi malaikat? Kata dia waktu itu sambil menyeruput jus tomatnya. Loh, memangnya ada syarat kesucian untuk jadi malaikat? Tanya saya. Lalu apa syaratnya kalau bukan kesucian? Kalau begitu tidak ada manusia yang bisa jadi malaikat dong. Emang keyakinannya dan ketegasannya ketika bicara itulah yang semakin memikat saya untuk masuk ke dalam pelukannya. Menurut analisis pakar politik, bom yang meledak di mana-mana dimaksudkan untuk mengacau pemerintahan baru. Jika politik tidak stabil, ekonomi pasti goyah. Rakyat yang miris terhadap teror tentu tidak bisa hidup tenang. Apalagi rezeki sudah sangat susah dicari. Sekitar 40 jiwa penganggur mau makan apa jika lowongan kerja tertutup sama sekali. Mereka akan gentayangan di kota-kota besar karena hanya di sanalah uang bisa didapat. Bom yang meledak dan banyaknya gelandangan adalah komposisi yang cukup efektif untuk menggoyang pemerintahan. Mati bukanlah cita-cita saya. Siapa yang mau mati? Mati adalah ketakutan itu sendiri. Kebanyakan manusia tidak ingin mati, saya yakin itu. Rata-rata manusia ingin hidup abadi. Kematian adalah jalan menuju pengadilan. Siapa yang mau diadili? Seorang yang hidup lurus selama tinggal di dunia juga tidak senang diadili, saya yakin itu.
Jadi, setiap manusia selama hidup di dunia harus mempersiapkan diri baik-baik dalam perjalanan menuju akhirat. Mengapa Tuhan menggunakan istilah pengadilan? Oh, alangkah sengsaranya manusia jika di akhirat kelak diadili. Siapa yang bisa lolos dari pengadilan? Lebih-lebih lagi untuk bisa naik ke surga, orang harus dicuci dulu di neraka karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Oh, alangkah sengsaranya si manusia. Kamu harus mati dulu, baru bisa jadi malaikat, kata pacar saya waktu itu. Jangan begitu, kata saya. Maksud saya, menjadi malaikat ketika masih hidup begini, itulah cita-cita saya. Kamu ini bagaimana? Kamu kan kasat mata dan malaikat tidak kasat mata. Kamu harus tidak kelihatan lebih dulu untuk bisa menjadi malaikat yang tidak kelihatan. Kalau begitu, tidak ada manusia yang sanggup jadi malaikat, dok. Kan memang keyakinannya dan ketegasannya ketika bicara itulah yang semakin memikat saya untuk masuk ke dalam pelukannya. Tiba-tiba Israel lengkap dan lenyap, digantikan oleh sekuntum malaikat lain yang berbeda. Tubuh malaikat yang muncul tiba-tiba itu berubah bentuknya dari mawar, lalu melati, kemudian kenanga, lantas bunga matahari, lalu berubah lagi menjadi anggrek putih dengan sejumlah nokta berwarna violet, hijau, dan orange. Kembang-kembang itu ukurannya lebih besar ketimbang manusia. Padang mekar besar sekali memenuhi angkasa. Tanpa memberi isyarat, gerakan badan atau tangan, supaya saya begini atau begitu, malaikat itu bergulir lurus. Tak juga menoleh ke arah saya. Seperti tak kenal atau tak mau tahu, malaikat itu melaju di atas permukaan sehingga saya cukup terbirit-birit mengikutinya. Alam sekeliling tampak berkabut, hening, dan sejuk. Kabut itu cukup tebal, cukup menutupi jalan di depan, sehingga keberadaan malaikat itu menjadi penentu arah jalan saya. Setiap ia bergerak ke depan, kabut itu menyibak, menggumpal ke kiri, ke kanan, menjadi dinding terowongan, memanjang. Ia seperti menuntun saya, tetapi juga seperti menakuti saya. Diamnya itulah yang menyebabkan rasa was-was. Bagaimana kalau ia tiba-tiba lenyap ditelan kabut? Ternyata kematian itu membahagiakan sekali. Sungguh di luar dugaan saya. Kematian itu tak terbatas, luas bagai cakrawala. Mengapa harus ditangisi? Jelas ini pasti salah tafsir saat manusia ketika hidup. Terhadap kematian sungguh seharusnya tidak diucapkan ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Yang diucapkan mestinya ikut bersukaria semeriah-meriahnya. Karena ya itu tadi, kematian itu membahagiakan. Dalam kematian, bernafas lebih lega. Beban berat di hati terpunggah, penderitaan hidup lenyap, kematian telah memindahkan kesadaran ke alam lain, kesedihan adalah penderitaan, kematian bukan kesedihan. Bagi manusia, kematian adalah jantung hati, pujaan pasangan kelahiran, betul kan? Hasrat utama kehidupan. Dunia tinggal kenangan di alam mimpi. Keluarga saya ternyata keluarga yang ada di alam impian. Seluruh pahit getir hidup saya yang saya alami ternyata berada di sebuah dunia yang tidak ada. Adam dan keturunannya adalah maya, ciptaan yang tidak ada. Tak ada tempat yang begitu buruk seperti dunia, sehingga setelah menciptakannya, Tuhan pun melengos. Saya selalu mengulang-ulang hikmah dari kiai saya. Serangan jantung adalah transportasi yang paling jitu untuk transformasi. Setiap orang butuh kendaraan. Hanya kapan kendaraan itu akan ditumpangi. Sungguh masalah waktu. Kendaraan hidup, kendaraan mati hanyalah pemisah jenis. Orang sehat dianggap sakit karena sepanjang hidupnya hanya soal kesehatan yang difikirkannya. Orang sakit dianggap sehat karena orang itu tak peduli akan penyakit. Kesehatan dianggap suatu
soal atau bukan tergantung orang itu menganggapnya penting atau tidak. Sehat sama saja dengan sakit. Sakit sama saja dengan sehat. Lebih baik orang kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Baru di sini orang tahu persoalan dunia. Apa memang begitu? Saya mati karena penyakit yang saya dan dokter tidak tahu mengapa bisa demikian. Di dunia ini segalanya bisa lolos. Alangkah berjasanya penyakit yang telah menolong saya melakukan perjalanan ke alam yang jauh lebih baik ketimbang alam sebelumnya. Apa memang begitu? Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat adalah 5 alam yang wajib ditempuh oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Khutbah ini sering diulang-ulang oleh banyak kiai dalam pengajian. Jika demikian, saat ini saya sedang menempuh alam kubur. Ketika menghadapi kenyataan di alam kubur ini, saya mendapat realitas yang berbeda bahwa bertentangan dari tafsir para kiai. Masalahnya, pengalaman dan berita bedanya seperti malam dan siang. Yang satu sudah mengalami alam kubur, sedang yang lain baru dalam taraf teori. Apa memang begitu? Seperti dalam hal berpakaian misalnya, setiap orang kan berpakaian. Kapan pakaian itu akan dilepas hanya soal waktu. Tubuh berfungsi sebagai pakaian, punya ukuran yang hanya pas untuk pemiliknya masing-masing. Tak bisa tubuh yang satu dipakai oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadi yang demikian, muncul kekacauan seperti kerasukan. Orang yang kerasukan tak mampu lagi memegang kendali atas dirinya sendiri, tak mampu mengenali pakaiannya lagi. Kemana-mana kita memakai pakaian itu sehingga menjadilah identitas. Tak tahunya malah jadi beban. Selama hidup kita hanya disibukkan oleh pakaian itu. Mengapa orang mau berpikir keras perkara pakaian? Mengapa orang mau berpikir tidak keras perkara pakaian? Setiap orang punya pilihan, padahal tidak ada yang menyuruhnya memilih. Orang senang karena punya penampilan, sempat disiarkan televisi, tukang sapu jalanan memakai seragam yang apik, potongan maupun warnanya. Jika tidak suka berpenampilan, dianggap nanti tak punya selera. Padahal orang memilih penampilan karena kebutuhan dan rasa atas kesadaran. Pakaian memang didudukan paling depan, lebih dari jati diri. Dari sini, awalnya kesalahan penilaian lah. Saya cukup peduli soal pakaian, sedia makanan suplemen, dan banyak vitamin, tetapi saya mati karena pakaian saya memberontak. Dalam beribadah kita telanjang. Begitu khotbah Kiai Muhammad Nurullah dari sebuah kelompok pengajian di mana saya ikut sebagai jamaahnya. Pakaian tak ada gunanya, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Sering dalam beribadah kita mematut-matut diri seolah kita masih berpakaian. Banyak yang berharap bisa mati ketika sedang beribadah sesuci-sucinya sehingga tak perlu pakaian lagi. Tetapi siapa yang cukup kuat dengan mengesampingkan pakaian? Pakaian, saya hanyalah manusia. Lorong kabut itu bertambah panjang. Malaikat yang membimbing saya masih tetap berada di depan saya. Karena saya takut sekali kalau nanti dibawa ke neraka, saya menyapanya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengubah-ubah bentuk tubuhnya dari sekuntum mawar ke sekuntum anggrek, ke sekuntum melati, ke sekuntum teratai. Aduh, udah indah sekali dengan jawaban itu saya jadi GR. Saya tak bakal dibawa ke neraka. Saya tahu saya banyak dosa, tapi siapa mau dicemplungkan ke neraka? Kabut rasanya makin tebal. Saya dan malaikat itu berenang dalam kabut. Terdengar suara musik yang lamat-lamat. Suara suling terdengar. Mengalun jauh, disusul gesekan biola yang serempak bagai kaki-kaki yang diciumi buih laut di tepi pantai. Saya ingin waktu
waktu main kejar-kejaran di pantai Karangbolong bersama istri dan anak-anak sambil menatap Gunung Krakatau yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam mirip seorang yang berendam sambil mengepulkan asap rokoknya. Tiba-tiba dari gumpalan kabut depan muncul istri saya dan anak-anak. Begitu melihat saya, keempatnya berlari ke arah saya. "Ayah, ayah!" teriak anak-anak menghambur ke dada saya. Kami berlima berpelukan erat. Sesaat mendadak saya sadar. Perlahan mereka saya lepaskan. Mereka saya tatap satu persatu. Bagaimana mungkin istri dan anak-anak menyusul saya secara bersamaan? Kalau bukan oleh kekuatan yang sanggup memberangkatkan mereka sekaligus, bukan? Tangerang 12 Oktober 2000